Nah iya, gue lupa ngasih tahu satu lagi ya guys ya. Ini berhubung tinggal satu, jadi kayak gini ya. Kita nyucinya, kita gosok-gosokin semua kepala. Terus juga ini nggak hanya buat WS aja ya Om ya. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita balik lagi ya di channelnya Naban Smith Aquatic. Oke, di sini berhubung kita ada case itu apa nih ya? Kita sedang tentang ikan yang lagi WS atau wet spot. Untuk gimana cara penanganan WS atau wet spot dengan cara yang cepat ya, menurut saya simak terus videonya, jangan skip. Yuk, kita lanjut. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita punya contoh kasus nih. Contoh kasus ikan yang kena WS. Nah, ini di tank sini. Nah, ini saya perhatikan itu banyak yang kena WS. Kok tahu Bang ya tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya pertama kita ngelihatnya dari buntut ikan nggak terlalu ini ya, buntut ikannya nggak terlalu ngembang atau muncup. Nah, pertama itu. Terus kedua, kita ngelihat lagi ya, ikan selalu mojok di suatu tempat atau tidak aktif. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau misalnya jelas ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kelihatan mulai titik-titik ya dari si badan ikan. Udah mulai kelihatan titik-titik dari badan ikan. Nah, Bang, untuk penyebab WS itu seperti apa sih, Bang ya? Penyebabnya tuh ya, kenapa ikan bisa ada WS dan lain-lain ya, Bang ya? Penyebabnya banyak sih, Bang ya. Untuk dari penyebab ikan WS itu pertama itu dari kualitas air bisa, terus yang kedua dari sistem imun si ikan juga bisa. Ketiga, bisa dari faktor cuaca, panas hujan atau suhu dari akuarium yang tidak menentu ya, kadang panas, kadang dingin teman-teman ya. Lalu yang keempat, bisa juga dari penularan ya, karena ini tuh lumayan menular untuk teman-teman nih ya. Jadi kalau misalnya ada yang satu kena WS, kalau kita nggak ngeh nih, tiba-tiba semua udah langsung pada kena WS. Memang kecil banget sih teman-teman ya. Memang rada kecil, jadi kita susah untuk ngedeteksinya. Terus bisa jadi karena ikan stres juga ya teman-teman ya. Misalnya ikan datang dari kantong nih yang sebelumnya sempat saya bahas juga. Uh, Ikan dari kantong stres. Nah, kalau misalnya stres sistem imun kan menurun ya. Sistem imun menurun, lalu dari kondisi akuarium lagi kurang bagus. Nah, itu gampang terkena penyakit WS. Oke ya. Oke, langsung aja kita mau coba siapkan beberapa obatnya ya. Untuk obat kita di sini biasanya ya. Biasanya di sini kita pakai Melacit Green. Ini disclaimer teman-teman ya. Melacit Green ini agak keras ya. Jadi kita harus antisipasi dalam penanganannya harus tepat kalau untuk pakai Melacit Green. Oke, kita siapkan wadah dulu ya. Jangan di skip teman-teman ya. Oke, di sini kita alat tempur kita udah ada ya. Alat tempur kita seperti biasa, garam ikan, terus juga methylene blue sama melacit. Nah, jadi kita mekanismenya gini ya. Nah, di sini air untuk yang kita kasih methylene blue-nya ya teman-teman ya. Jadi kasih methylene blue, terus untuk yang melacit ini kita hanya untuk kayak nyuci aja teman-teman. Jadi kita untuk gosok dan nyuci si ikannya. Kita di sini ya. Nyuci dan gosok. Jadi di sini kita kasih methylene blue supaya setelah dari kita cuci pakai melacit, lalu kita rendam lagi pakai methylene blue. Nah, ini kenapa kita nggak langsung kita cuci ya? Karena kita biarin dulu nih si airnya, air baru ya, air baru biar ada kadar oksigennya dulu. Nah, untuk takaran pemakaiannya ya,
Kita sekiranya aja ya, di sini kita untuk methylene blue dengan satu ember kayak gini ya. Kita takarannya itu biasa satu tutup botol. Satu tutup botol tuang. Nah, jadi kita untuk pembilasnya bisa pakai methylene blue. Lalu di sini melacitnya semana, Bang? Melacitnya cukup ya seperempat tutup botol. Dikit aja ya, ini karena obat agak keras, guys. Jadi kudu dihati-hati. Oke, kita sembari nunggu airnya ada oksigen dulu ya. Nah, begini bro ya. Tadi kan ikan yang udah kita serve semua, guys. Kelihatan nggak, guys? Ya, udah kita serve semua. Kita nyucinya satu persatu, guys. Ya, kita nyucinya satu persatu. Jadi agak repot ya. Agak repot kalau misalnya kita harus sterilin semua ikan. Jadi kita ambil satu ikan, kita celup ke melacit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20 guys. Sampai 20. Dan setelah ini ikan kita kosok-kosok guys, baik dari buntut ya, dari buntut sampai ke kepala ya, karena WS itu dia menempel-nempel. Kita harus bilas dari buntut, kepala, bawah ekor juga. Kita satu persatu bahkan sampai dorsal dan buntut bawah ya, kiri bawah ekor. Setelah kita bilas kayak gini, kita masuk ke air yang tadi ya, air dia sampelnya ya, masuk ke methylene blue. Kenapa bang kayak gini bang? Ya karena memang methylene blue ini biar ikan itu dia nggak stres bang. Ini kan keras banget bang. Ini terlalu keras banget ya. Jadi hanya beberapa celup aja guys. Celup kita gosok-gosok ya dari kepala sampai bawah semuanya ya. Mau kita gosok-gosok. Semuanya kita gosok-gosok. Kepalanya dari dia punya dorsal sama segala macam kita gosok. Jadi untuk melacit ini hanya obat celup ya. Hanya obat celup. Nah ini kan kalau misal ikan setelah masuk sini kan stres bang. Ya ikan stres. Nah makanya kita antisipasi ada air bilasannya bang. Air bilasannya kita pakai methylene blue. Nah untuk mempersingkat durasi, jadi kita skip dulu ya bang ya. Karena ini ikan banyak bang. Kalau digosokin semua, kita rekam video agak lama. Ya, agak lama memakan durasi dan kuota. Oke kita skip dulu ya bang ya. Nah iya, gue lupa ngasih tahu satu lagi ya guys ya. Ini berhubung tinggal satu, jadi kayak gini ya. Kita nyucinya. Kita gosok-gosokin semua kepala. Terus juga ini nggak hanya buat WS aja ya om ya. Kita nggak hanya buat WS aja. Jadi kayak misalnya ruam-ruam merah juga bisa. Terus juga untuk apa? Untuk jamur kapas juga bisa pakai cara kayak gini guys. Untuk jamur kapas bisa pakai cara kayak gini. Untuk WS, terus untuk kayak ruam-ruam merah nih teman kan pernah nih ya. Kalau dia punya ruam-ruam merah, nah itu kan bisa juga pakai metode kayak gini. Nah terus juga teman-teman gak usah panik ya. Ini misal kita celup ikan setelah kita cuci. Nah ini dia agak-agak shock ya karena memang apa? Ini kandungan di sini lumayan keras ditambah sama kandungan garamnya lebih tinggi daripada air yang di sini, makanya dia shock kayak untuk adaptasi terkait pH shock ya. Nah, cuman kalau kita liatin teman-teman ya, nah ini semua ikan tadinya juga kayak gini. Nah tadinya seperti itu. Nah nanti dia juga balik lagi normal lagi ya. Makanya kita di sini biar anti stres kita pakai methylene blue teman-teman. Nah setelah pencucian kayak gini teman-teman ya. Nah itu kan balik lagi ya teman-teman ya. Tuh balik lagi seperti normal lagi. Sudah adaptasi balik. Setelah dicuci kayak gini, kita diamkan dulu sekitaran 15-30 menit. Baru kita siapkan tank yang baru teman-teman. Nah ini tank yang sebelumnya. Tank sebelumnya nanti kita kuras total, kita cuci. Karena memang sudah ada penyakitnya ya. Takutnya masih membawa penyakit dan lain-lain. Jadi kita udah pasti kuras total.
Kita siapkan tank yang baru dengan air yang baru, air yang bersih. Nah, tank yang kosong untuk kita penampungan ikan yang sakit. Ya, penampungan ikan yang sakit. Nah, ini biasanya nanti teman-teman cek lagi ya. Teman-teman cek lagi setelah pencucian sini, kita masuk ke sana, teman-teman cek lagi. Cek laginya ada yang kelewat atau enggak. Misalnya ada, oh masih ada 1-2 titik WS-nya ya. Ambil lagi ikannya, teman-teman cuci lagi di mana dia WS-nya tuh masih ada. Oke, kita sembari nunggu mempersingkat durasi, nanti kita ini lagi ya. Nah teman-teman ya, ini kita balik lagi sudah 15 menitan. Kita mulai pindahin ikan nih teman-teman ya. Oke, kita mulai serokin lagi ya. Serok. Kita mulai serok dan sudah bersih ya. Sudah bersih, kita balikin ke tank yang bersih. Nah, di sini kita mulai cek and recheck lagi teman-teman ya. Di sini kita mulai cek and recheck lagi. Yang masih ada yang tertinggal atau tidak untuk secara dari WS-nya ya. Nah, jadi untuk tank yang sebelumnya udah pasti kita kuras total, kita gosok-gosok ya sampai benar-benar steril ya. Nah, di sini kita nggak usah khawatir teman-teman ya kalau ikan masih nguncup kayak gini, karena memang dia lagi proses adaptasi ulang teman-teman. Ya, proses adaptasi ulang. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video dari saya. Kalau mau ada yang beli ikan siklet Afrika ya, terutama ya ikan-ikan di Naban Siklet Aquatic, bisa hubungi aja kontaknya di 0815 kali 8592. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah nonton.